Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga anak-anak dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, mari kita lanjutkan belajar kita di masa pandemi ini. Melanjutkan materi tema 1 subtema 2. Karena kemarin kita sudah melaksanakan ulangan subtema 1. Nah, untuk mengawali materi subtema 2 ini, Bu Guru akan melanjutkan materi IPA ya, tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia. Nah, KD yang ingin kita capai pada pembelajaran pagi hari ini yaitu KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, Bu Guru harapkan siswa dapat mengidentifikasi organ gerak pada manusia. Kemudian siswa dapat menyebutkan rangka tubuh manusia dengan benar. Kemudian siswa dapat menyebutkan otot-otot pada manusia dengan benar. Dan siswa dapat menggambar organ gerak. Nah, kita masuk ke materi yaitu kemarin masih ingat nggih anak-anak, organ gerak manusia itu ada 2 yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu otot, kemudian organ gerak pasif itu adalah tulang. Nah, kita akan pelajari tentang rangka manusia terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi tubuh kita itu tersusun dari rangka manusia seperti ini. Ya, ini ada bagian-bagiannya dari kepala sampai dengan kaki. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ya, rangka manusia itu terbagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama rangka kepala atau tengkorak, kemudian yang kedua rangka badan, yang ketiga adalah alat geraknya atau tulang penggerak. Kemudian kita pelajari satu persatu dulu. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak. Nah, rangka kepala berfungsi melindungi organ penting di bagian kepala. Seperti ini gambarnya. Jadi tengkorak, ini kepala kita ini tersusun dari beberapa bagian atau beberapa tulang. Ada tulang dahi di sini, kemudian ada tulang hidung, kemudian ada tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang pipi di sini. Kemudian ada tulang ubun-ubun di atas ini, kemudian ada juga tulang kepala belakang, tulang pelipis dan juga tulang baji. Kemudian rangka badan. Nah, rangka badan itu mulai dari leher sampai dengan tulang ekor. Ya. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, kemudian ada tulang dada, dan juga ada tulang rusuk. Nah, sedangkan tulang rusuk ini dibedakan menjadi, tulang rusuk sejati ada 7 pasang, kemudian tulang rusuk palsu 3 pasang, kemudian ada tulang rusuk melang 2 pasang, dan ada tulang gelang panggul serta tulang gelang bahu. Nah, seperti ini nggih penampaknya anak-anak. Tulang badan atau rangka badan itu ini di atas ini ada tulang lehernya di sebelah sini, kemudian ada tulang dada, kemudian di sini ini ada tulang selangkah, kemudian ada tulang belikatnya, kemudian ada tulang rusuk. Nah, ini seperti ini tulang rusuk ya. Tulang rusuknya, kemudian ada tulang
tulang belakang, ini tulang belakang. Ada tulang lengan atas. Kemudian di sini ada tulang panggulnya. Tulang panggulnya di sini ada tulang gelang panggul. Nih. Kemudian ada tulang paha, terus kemudian di sini juga ada tulang ekor. Di paling bawah sini ada tulang ekor. Nah, ini penampaknya tulang belakang. Kalau di sini tadi tulang belakang digambarkan di sini, nggih. Ini yang untuk memperjelas bahwa tulang belakang ini ada tulang leher. Yang paling atas sendiri bagian dari tulang belakang ini ada tulang leher. Kemudian di sini ada tulang punggung di bagian tengah sini ada tulang punggungnya 12 ruas. Kemudian ada tulang pinggangnya ada 5 ruas. Kemudian ada tulang kelangkang 5 ruas dan tulang ekor ada 4 ruas. Tulang ekor ini paling bawah sendiri. Ini ada 4 ruas. Nah, kemudian rangka penyusun tubuh yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Nah, kita bergerak atau tulang anggota gerak itu meliputi ada bagian tangan kita atau bagian lengan kita dan juga bagian kaki. Kita pelajari satu persatu dulu nggih. Untuk tulang anggota gerak yang pertama yaitu lengan atau tangan kita. Ini bagian di sini tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta. Ini ada tulang hasta di sini ya, bagian dari lengan kita. Kemudian ada tulang pengumpil. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Di sini tulang pergelangan tangan. Ini digambarnya seperti ini. Kemudian juga ada tulang jari tangan ya. Bu Guru ulangi, ini di bagian atas ini ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta, ini ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Ini tulang anggota gerak bagian lengan. Kemudian untuk bagian kaki, nah ini ya, silakan anak-anak sambil amati kakinya masing-masing nggih. Ini di bagian kaki, ini ada tulang paha, kemudian ada tulang tempurung lutut, ya, tulang tempurung lutut, kemudian ada tulang betis, ada tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki juga di sini, nggih. Kemudian ada tulang telapak kaki dan juga tulang jari kaki. Nah, ini merupakan tulang anggota gerak. Nah, selain tulang atau rangka tadi nggih sebagai organ gerak pasif, itu ada juga otot. Otot merupakan organ gerak aktif. Nah, apa itu otot? Ini gambar otot seperti ini nggih. Ini otot-otot yang ada di tubuh kita, tubuh manusia. Ini ada 3 otot. Ada otot polos, kemudian ada otot lurik dan juga otot jantung. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Gambarnya ini, ya. Jadi berbentuk gelendong, kemudian ujungnya runcing. Ini ya, ini ciri-ciri bentuknya, ujungnya runcing berbentuk gelendong. Ini namanya otot polos. Ya, ini ciri-cirinya kita baca satu persatu. 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian
bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ini bentuknya seperti ini nggih, gelendong. Terletak pada organ dalam. Ya, organ dalam kita ini seperti ini. Ini ada gambar apa ini? Hati, ada usus ya. Ini organ dalam. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ini satu inti sel yang berada di tengah. Ini namanya otot polos. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus. Nah, ini perhatikan. Otot polos ini biasanya berada pada bagian usus. Ini usus kita, nggih. Ini usus besar, kemudian ada usus halus di dalam sini, ya. Kemudian selain itu juga saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Nih, nggih, saluran kemih. Nah, kemudian ciri selanjutnya tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu ciri otot polos. Sekarang otot luri. Apa itu otot luri? Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luri juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Ya, jadi kalau tadi otot polos itu biasanya terdapat pada organ dalam, nggih. Sedangkan otot luri ini terdapat pada rangka, menempel pada rangka-rangka yang ada di tubuh kita. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini gambarnya seperti ini, nggih. Ciri-ciri otot luri apa saja? Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuknya silindris ya, ini bentuk silindris atau silinder. Ya, kalau tadi otot polos itu ujungnya runcing, berbentuk gelendong dan ujungnya runcing. Nah, kalau otot luri ini berbentuk silindris. Bedanya itu. Kemudian melekat pada rangka. Tadi otot polos pada organ dalam. Nah, ini kalau otot luri ini melekat pada rangka. Ini rangka-rangka yang ada di tubuh kita. Ya, tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, kemudian cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Ini ada 1, 2, 3. Kalau tadi otot polos itu satu inti sel. Satu bentuk gelendong, kemudian ujungnya runting, dan di dalamnya satu inti sel. Tapi kalau otot luri ini berbentuk silindris dan banyak inti sel. Coba perhatikan gambarnya, nggih. Nah, kemudian mempunyai pigmen myoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Bedanya, kalau otot polos di tengah, inti selnya satu inti sel di tengah. Kalau otot luri, inti selnya banyak dan berada di tepi. Nah, ini sudah bisa membedakan ya antara otot polos dan otot luri. Kemudian otot yang ketiga apa? Otot yang ketiga yaitu otot jantung. Dari namanya sudah jelas diketahui bahwa otot jantung itu adanya di mana? Di jantung. Nah, ini otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot luri dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Tadi sisi gelap terang itu otot luri, tapi inti selnya berada di tengah ini otot
polos. Nah, ini yang dinamakan perpaduan. Perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Kemudian otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini mengapa kok kerja otot jantung tidak pernah berhenti atau tidak pernah istirahat? Karena tubuh kita ya memompa darah itu harus setiap saat dan harus diedarkan ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri otot jantung yaitu, ini perhatikan ini ototnya ini nggih. Yang atas ini gambar jantung. Kalau gambar otot jantung yang bawah ini. Ini. Otot jantung berbentuk silindris. Nah, ini berbentuk silindris. Kemudian memiliki percabangan. Ini nyabang-nyabang, ini namanya otot jantung. Kemudian otot jantung terletak pada jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus tidak membutuhkan istirahat karena memompa darah. Nah, selanjutnya setelah kita paham tentang apa itu otot, macam-macam ototnya tadi sudah kita pelajari. Sekarang macam-macam gerak otot. Apa saja? Yang pertama gerak meluruskan. Contohnya meluruskan siku, meluruskan ruas jari, itu gerak meluruskan. Kemudian gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian ada gerak memutar lengan, gerak memutar lengan. Kemudian ada gerak menjauhkan. Ini contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian ada gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian juga ada gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan selanjutnya ada gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, membengkokkan ruas jari, membengkokkan lutut, itu gerak yang membengkokkan. Nah, itu tadi materi kita pagi ini tentang apa? Rangka manusia dan juga otot yang ada dalam tubuh kita sebagai bagian dari organ gerak. Kemudian tugas hari ini anak-anak silakan kerjakan. Ini tugasnya ada juga di buku paket kamu, di buku paket anak-anak tema 1, subtema 2, halaman 68. Anak-anak kerjakan di buku tulis, tidak boleh dikerjakan di buku paket, Tulis nama tulangnya, kemudian fungsinya apa? Ya, contohnya ini nama tulang hasta. Tulang hasta fungsinya apa? Ditulis. Kemudian nanti tulang atas ini fungsinya apa? Ya. Silahkan anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh setelah anak-anak mempelajari dan memahami materi yang guru sampaikan. Nah, cukup di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Bu Guru harap anak-anak tetap selalu semangat belajar meskipun sekolah belum berjalan dengan normal seperti dulu. Karena masih dalam masa pandemi, maka kita harus belajar secara daring. Meskipun daring, semangat harus tetap ditingkatkan. Tidak boleh bergantung kepada orang lain. Belajar harus dengan mandiri dan bertanggung
jawab agar kegiatan belajar kalian benar-benar berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu pesan dari Bu Guru. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun anak-anak harus melaksanakan protokol kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.